Aku tak tinggal diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Kamu dengar gak sih? Bel bunyi dari tadi. Gak ada niatmu untuk membuka pintu. Dasar, menantu tidak punya pikiran. Ucap Bu Wita dengan nada yang sangat keras sekali. Dia memang seperti itu dengan menantunya. Bicara dengan nada yang kasar, tidak menghargai atau memikirkan kalau menantunya sakit hati atau tidak. Bu Wita memang semena-mena dengan menantunya. Kalau makian dan teriakan, memang makanan sehari-hari menantu Bu Wita itu. Bisa nggak ibu dulu yang bukain pintu? Aku belum selesai mencuci baju. Bajuku juga basah, takut lantainya licin. Ucap menantu Wita itu dengan tegasnya. Malah ngejawab lagi disuruh. Dasar, menantu tidak tahu diri. Kini, Nada hanya bisa menarik nafasnya panjang. Dia berusaha meredamkan rasa emosinya. Karena dia tahu, menjawab lagi pun percuma, ibu mertuanya malah akan semakin marah. Ya sudah Bu, biar aku aja yang buka pintu, tunggu sebentar. Kini Nada mulai mengalah saja, daripada perdebatan ini semakin panjang, dan dia semakin dihina oleh ibu mertuanya itu. Gak usah, biar ibu aja yang buka. Kamu emang menantu yang gak bisa diandalkan. Kerjanya melawan dan menjawab terus kalau disuruh. Kenapa sih anakku bisa menikah dengan wanita sepertimu? Ucap Bu Wita semakin menyakiti hati Nada. Karena sudah sangat sakit dengan ucapan ibu mertuanya. Tak terasa air mata Nada mengalir dengan derasnya. Dia yang tadi baru beranjak, karena masih mencuci baju, kini duduk kembali di kursi jongkoknya. Ya Allah, kenapa sih? Setiap yang aku lakukan itu salah. Sebenarnya, apa sih mau keluarga suamiku ini? Ucap Nada berbicara sendiri, namun dengan suara pelan. Dengan masih menangis, Nada melanjutkan mencuci pakaian. Dia menyikat satu persatu baju-baju yang sangat banyak itu. Masih ada 2 bak lagi yang belum selesai. Dan itu harus dia selesaikan, karena hari sudah semakin siang. Nada sebenarnya bukan wanita lemah, yang bisa seenaknya ditindas dan disuruh-suruh oleh ibu mertuanya. Ia melakukan semua itu, hanya karena ingin berbakti pada suami dan juga keluarganya. Tapi semakin kesini, mereka semua semakin keterlaluan memperlakukan Nada. Jika bukan karena aku mencintaimu, Mas, aku tidak mau membuat tanganku kasar karena harus mencuci semua pakaian dari keluargamu. Lihat saja, kalau apa yang dikatakan oleh sahabatku itu sebuah kebenaran, aku tidak akan pernah memaafkan kalian semua, dan aku akan pastikan kalian menyesal seumur hidup. Kini Nada berucap seorang diri. Dengan air mata yang masih terus mengalir, dia menatap lurus ke arah tembok. Dia bertekad, jika memang suaminya benar-benar mengkhianati, akan dibalas perlakuan keluarga dan juga suaminya itu. Nada adalah seorang wanita berusia 25 tahun. Dia baru menikah 6 bulan saja dengan suaminya. Namun, di kurun waktu 6 bulan itu, dia sudah sangat menderita, tidak diperlakukan dengan baik oleh keluarga suaminya. Awalnya, Nada ingin bersabar, namun setelah mendapat kabar dari sahabatnya, barulah dia berpikir kalau keluarganya itu hanya memanfaatkan dia. Nada, cepat ambilkan air. Bawakan cemilan dan juga jus ke sini. Teman-teman ibu sudah banyak yang datang. Tiba-tiba lamunan Nada dikagetkan oleh teriakan mertuanya. Iya Bu, jawab Nada. Dengan cepat, Nada menghapus air matanya, kemudian berdiri meninggalkan cuciannya. Setelahnya Nada berjalan ke arah dapur untuk mengambil apa yang ibu mertuanya perintahkan. Setelah menyiapkan beberapa cemilan, air putih dan juga jus jeruk, Nada segera ke depan, mengantarkan semua itu kepada tamu ibu mertuanya. Ternyata ada 2 orang perempuan tamu ibu mertuanya. Untuk sejenak, Nada menghentikan langkahnya itu, karena dia melihat
siapa wanita yang datang. Ternyata wanita muda yang duduk di samping ibu mertuanya adalah sesosok wanita yang sama persis dengan wajah wanita di foto yang sahabatnya kirim beberapa hari yang lalu. Tapi Nada berusaha untuk tidak terpancing emosi. Dia tidak ingin gegabah. Dia segera mengantarkan makanan dan cemilan itu dengan sopan. "Ini Bu, minuman dan cemilannya," ucap Nada dengan lembut. 3 orang yang sedang asik mengobrol itu tidak menanggapi ucapan Nada. Kemudian Nada meletakkan satu persatu gelas di atas meja, tepat di hadapan perorangan yang ada di sana. Namun salah satu gelas yang Nada letakkan tidak sengaja terjatuh hingga mengenai baju wanita yang menjadi selingkuhan suaminya. "Ya ampun, kamu gimana sih? Gak becus banget jadi pembantu," ucap wanita itu, kemudian berdiri sembari berusaha membersihkan bajunya yang terkena tumpahan jus jeruk itu. "Ya ampun Nada, kamu ini gak sopan banget sih, malah mengecewakan calon menantu I." Tiba-tiba, ucapan ibu mertua Nada terhenti. "Cepat kamu bersihkan. Sekalian, kamu cuci bajunya. Nanti Jessie biar pakai baju Fanny saja. Cepat kamu bersihkan lantainya juga. Kamu ini memang tidak pecus," ucap ibu mertuanya lagi dengan sangat kerasnya. Bu Wita memang tidak bisa berkata lembut dengan Nada. Selalu saja, teriakan demi teriakan dia lontarkan. Sebenarnya, Nada sudah sangat sakit hati dengan ucapan wanita itu. Ditambah lagi pula ocehan ibu mertuanya. Dengan masih berusaha menahan amarah, Nada membersihkan lantai dan juga pecahan gelasnya. Untunglah saat itu mereka sedang sibuk mengantarkan Jessie berganti pakaian. Mereka semua menuju ke kamar Fanny. Fanny adalah adik dari suami Nada. Laki-laki yang sudah 6 bulan menikahinya itu bernama Cahya. Hati Nada terasa sangat perih karena ibu mertuanya. Lebih baik sikapnya kepada Jessie daripada kepada dirinya yang jelas-jelas menantunya. Setelah selesai membersihkan, Nada segera kembali ke tempat cuciannya. Dia dengan cepat menyelesaikan semua cucian itu. Dia sudah sangat lelah, hatinya juga sangat sakit. Dengan amarah di hatinya, dia hanya menginjak-injak semua pakaian yang tersisa, tidak lagi disikat satu persatu. Setelahnya, dia bilas kemudian dijemur. "Ini terakhir kalinya aku mencuci baju kalian. Setelah ini, aku tidak sudi," gumam Nada di dalam hati. Setelah selesai mencuci, Nada segera mandi membersihkan tubuhnya. Kemudian, dia berganti pakaian terbaiknya. Jadi dia akan keluar rumah. Dia tidak ingin lagi berada di rumah itu karena masih ada selingkuhan dari suaminya. "Jadi Bu, kamu sepertinya mengenal baik wanita yang menjadi selingkuhan suamiku itu. Itu artinya kamu mendukung perselingkuhan anakmu. Baiklah, akan kubuat kalian menyesal seumur hidup." Nada berkata demikian sembari memoles wajahnya. Sebenarnya, wanita itu kalau berdandan sangatlah cantik. Namun, karena suaminya melarang dia untuk berdandan, akhirnya Nada menyimpan semua alat makeupnya. Dia menurut dan patuh dengan perintah suaminya. Karena dia pikir, suaminya itu tidak menyukai wanita yang terlalu bermakeup. Tapi setelah melihat selingkuhannya yang bermakeup tebal, Nada sekarang menyadari bahwa tujuan suaminya melarang dia berdandan adalah agar kecantikannya tidak mengalahkan cantik selingkuhannya. Namun, Nada tidak bermakeup tebal seperti Jessie. Dia hanya memoles tipis wajahnya. Itu pun sudah membuat dia terlihat sangat cantik. Kecantikan wajah dan hatinya selaras, sehingga membuat auranya sangat terlihat indah sekali. Setelah selesai, Nada segera keluar dari kamarnya untuk cepat pergi dari rumah itu. Nada ingin menemui seseorang yang akan membuat dia tidak akan dihina lagi oleh keluarga suaminya itu. Sesampainya di sebuah restoran, Nada segera mencari seseorang yang sudah menunggunya sejak tadi. "Halo Om,
Selamat siang, ucap Nada sembari menyalami tangan omnya itu. Halo Nada, apa kabar kamu? Kamu baik-baik saja kan? Ucap Om Wira karena dia merasa keponakannya itu sedang tidak baik-baik saja. Iya Om, aku baik. Syukurlah kalau kamu baik-baik saja. Tapi jika ada sesuatu yang membuatmu terluka, katakan pada Om, jangan diam saja. Om tenang saja, aku bisa menyelesaikan masalahku sendiri. Sekarang, aku akan mulai mengelola perusahaan orang tuaku, Om. Terima kasih ya, Om. Selama ini sudah membantuku. Iya, Nada. Om mengerti. Om yakin di tanganmu perusahaan orang tuamu akan jauh lebih maju. Karena kamu itu wanita yang cerdas. Kamu pasti memiliki gagasan, sehingga perusahaan itu jauh lebih berkembang nantinya. Iya Om, aku janji tidak akan mengecewakan orang tuaku. Kapan kamu akan mulai masuk ke perusahaan itu? Om akan persiapkan semuanya. Senin besok Om, aku akan mulai datang ke perusahaan. Baiklah, Om akan aturkan semuanya untuk menyambut kedatanganmu. Om percayakan semua ini ke kamu Nada. Kamu harus bisa ya, harus semangat. Iya Om, terima kasih. Setelah itu, mereka segera menghabiskan hidangan yang sudah tersedia. Karena sebelum Nada datang, Omnya sudah memesankan beberapa makanan favoritnya. Sudah lama sekali Nada tidak bisa makan seperti ini, sebab suaminya itu tidak pernah mengajaknya keluar. Hanya untuk sekedar makan malam di luar, tidak pernah sama sekali. Setelah selesai, Nada segera berpamitan dengan omnya, kemudian pulang. Iya, sebenarnya Nada bukan wanita biasa, wanita lemah yang bisa ditindas begitu saja oleh keluarga suaminya. Dia pewaris tunggal. Perusahaan terbesar di kotanya, itu adalah milik orang tuanya. Nada adalah seorang yatim piatu. Orang tuanya sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Orang tua Nada meninggal dalam sebuah kecelakaan pesawat dalam sebuah perjalanan bisnis. Mereka tidak selamat bersama 50 penumpang lainnya. Nada masih sangat bersedih dengan kepergian orang tuanya, sehingga dia belum mau mengelola perusahaan itu. Namun kini, karena dia dikhianati oleh suaminya beserta keluarganya, Nada ingin membalas mereka semua. Selama ini, suaminya dan keluarganya itu tidak mengetahui bahwa Nada memiliki sebuah perusahaan. Yang mereka tahu, Nada itu hanya gadis biasa. Gadis lemah yang tidak punya apa-apa. Mereka juga tidak tahu bahwa Nada itu lulusan luar negeri. Dia salah satu lulusan universitas di Amerika. Dia kuliah di sana mengambil jurusan bisnis manajemen. Tentulah, kepiawaiannya sudah tidak bisa diragukan lagi. Kalian sudah sering membuatku menangis, tapi setelah ini akan kubuat kalian menangis setiap hari tanpa berhenti. Ucap Nada berbicara sendiri, hingga membuat supir taksi online yang mengantarnya merasa kebingungan. Namun supir taksi itu tidak berani bertanya. Dia hanya diam saja. Setelah sampai di rumah suaminya, Nada segera turun. Ternyata suaminya sudah pulang. Dia segera masuk, tapi tidak seperti biasanya. Dia yang selalu hormat kepada suaminya, kini dia merubah sikapnya 180 derajat. Nada, kamu dari mana? Kenapa pergi tidak meminta izin dariku? Ucap Cahya dengan emosinya, memarahi istrinya itu di depan selingkuhannya, di depan ibunya, dan juga tante dari selingkuhannya itu. Tapi Nada tidak menjawab pertanyaan suaminya. Dia terus berjalan menuju kamarnya. Namun langkahnya itu terhenti karena ibu mertuanya berteriak dengan sangat kerasnya. Kamu itu ya, sedang diajak bicara malah melengos begitu saja. Benar-benar menantu tidak tahu diri. Sudah numpang di sini, menghabiskan uang anakku. Kurang ajar sekali kamu Nada, ucap ibu mertuanya, mengumpati Nada dengan sangat kasarnya. Tapi Nada masih saja diam. Dia tidak menanggapi ucapan ibu mertuanya. Dia tetap melangkahkan kakinya,
kemudian masuk ke dalam kamarnya. Lihat saja, kesombongan kalian akan berhenti di hari Senin. Di sore hari, Nada keluar kamar. Dia melihat suaminya tidak ada lagi di sana. Kemudian dengan malas sebenarnya untuk bertanya, tapi terpaksa ia lakukan. "Bu, Mas Cahya kemana?" tanya Nada kepada ibu mertuanya. "Keluar juga kamu dari kamar. Ngapain aja kamu? Tidak berguna sama sekali." "Kenapa ya? Aku punya menantu yang kerjanya hanya makan tidur saja. Tidak mau membantu pekerjaan rumah." Pertanyaan Nada malah dijawab dengan umpatan ibu mertuanya lagi. "Aku cuma bertanya di mana suamiku, bukan ingin berdebat dengan ibu," ucap Nada dengan nada yang sangat tegas. Ibu mertuanya seketika terkejut karena menantunya yang selama ini tidak pernah menjawab ucapannya dan melawan dia, kini malah berani-beraninya berkata seperti itu. "Suamimu sedang mengantarkan Jessie dan juga tantenya pulang," ucap Bu Wita dengan nada ketus karena dia tidak suka dan tidak terima menantunya kini berani melawannya. "Gitu kan beres, tinggal dijawab aja, gak perlu berdebat." Kini Nada menimpali ucapan ibu mertuanya. Setelah mengambil makanan dan minuman, Nada kembali ke kamarnya. Dia tidak mau membantu ibu mertuanya yang sedang kerepotan berberes orang diri. Karena seharian dia sudah lelah mencuci pakaian yang sangat banyak. Ibu mertuanya itu tidak mau menggunakan mesin cuci, alasannya tidak bersih. Namun dia juga tidak mau membantu Nada mencuci semua pakaian yang ada di rumah itu. Anggota di rumah itu ada 5 orang. Setiap hari berganti pakaian 2-3 kali. Bahkan adik suaminya itu, si Feni, berganti pakaian bisa sampai 4 kali. Itulah yang membuat cuciannya semakin banyak dan tidak boleh pakai mesin cuci. Setelah sampai di kamarnya, Nada segera menghabiskan makanan yang baru dia ambil. "Mulai hari ini, aku tidak mau membersihkan rumah ini lagi. Aku tidak mau menjadi pembantu kalian," gumam Nada di dalam hati. Setelah selesai makan, Nada segera meletakkan piringnya di dapur, namun dia tidak langsung mencucinya. Dia membiarkan piring itu tergeletak di tempat cuci piring. Spontan, ibu mertuanya langsung marah melihat kejadian itu. "Nada, kenapa kamu tidak mencuci piringnya? Kamu tega menyuruh ibu mencuci piring bekasmu," ucap Bu Wita dengan nada yang sangat emosi. "Kalau ibu tidak mau mencucinya ya biarkan saja. Mau sebulan tidak dicuci pun silahkan, aku tidak peduli," ucap Nada dengan entengnya. Kemudian dia melangkahkan kaki untuk ke kamarnya lagi. Tiba di malam hari, tapi suaminya juga belum pulang. Entah apa yang dilakukan dengan Jessie. Kenapa sampai tengah malam suaminya itu belum pulang juga. Di sisi lain, Jessie dan Cahya setelah mengantarkan tantenya ke rumah, kini mereka melajukan mobil yang sedang dikendarai menuju ke arah hotel. Mereka berniat melepas rindu di sana. Ya, seperti itulah perselingkuhan yang Cahya lakukan dengan Jessie. Sampai berbuat seperti itu sudah melampaui batas-batas kewajaran, melampaui batas dan larangan agama. Mereka tidak peduli, yang penting mereka senang dan bahagia. Bahkan malam itu, Cahya memilih untuk tidur bersama Jessie di hotel daripada pulang ke rumah. Untunglah peristiwa malam ini diketahui oleh sahabat Nada. Sani memergoki mereka berdua sedang check-in, dan dia segera mengambil gambar, kemudian dia kirim kepada Nada. "Baiklah, kalau ini yang kalian lakukan, akan aku buat kalian menderita nanti," ucap Nada seorang diri setelah menerima foto dari sahabatnya, Sani. "Lihat mas, aku akan buat kamu berlutut di kakiku, memohon ampunan padaku." Kini Nada berkata penuh amarah, karena dia tidak bisa membayangkan apa yang akan dilakukan oleh suaminya itu di hotel bersama wanita lain. Dia pun tak tahu sudah berapa lama Cahya dan Jessie berhubungan. Jangan-jangan setelah tidur dengan Jessie, kemudian suaminya itu juga meniduri Nada.
Kalau membayangkan itu semua, Nada hanya bisa bergidik ngeri. Dia merasa jijik kalau harus berbagi laki-laki dengan wanita lain. Mulai besok, aku tidak mau lagi tidur sekamar denganmu, Mas. Aku benar-benar merasa jijik. Ucap Nada lagi. Di pagi harinya, di hari Minggu, suaminya baru pulang ke rumah. Dia terlihat sangat bahagia, karena mungkin tadi malam habis tidur dengan selingkuhannya. Sudah jam 9 pagi, Nada belum bangun. Dia sengaja bermalas-malasan. Dia tidak mau lagi mengerjakan pekerjaan rumah. Dia pun tak menghiraukan ucapan ibu mertuanya yang sedari tadi berteriak menyuruhnya segera bangun dan membersihkan rumah. Dia memilih tiduran dan rebahan di kamar saja sembari memainkan ponselnya. Cahya, coba kamu nasihati istrimu itu. Kenapa dia menjadi kurang ajar sekarang? Malah bangun siang, tidak mau membereskan rumah. Ibu lelah sekali. Sedari pagi sudah masak. Capek. Ucap Bu Wita kepada anaknya yang baru saja sampai di rumah. Iya Bu, nanti aku coba bicara kepada Nada. Kenapa sih dia jadi susah diatur sekarang? Laki-laki itu kemudian segera masuk ke dalam kamarnya. Tapi sayang, kamarnya dikunci. Dia mengetuk berapa kali pun tidak dibukakan oleh istrinya itu. Dia juga melihat ada sebuah koper di depan pintu kamarnya. Segera dia buka koper itu. Ternyata berisi baju-bajunya. Nada, kenapa kamu menaruh bajuku di luar seperti ini? Apa maksudmu? Teriak Cahya dengan suara keras. Aku tidak mau sekamar denganmu, Mas. Lebih baik, kalau kamu mau tidur, tidur saja di kamar tamu. Kalau kamu masuk ke dalam kamar ini, aku tidak sudi, ucap Nada dari dalam kamar. Memangnya salahku apa? Kenapa kamu menyuruhku tidur di luar? Ini rumahku, berarti itu juga kamarku. Kamu tidak ada hak untuk mengaturnya. Sekarang, Cahya semakin marah dengan kelakuan istrinya. Dia merasa tidak terima. Kamu mau marah pun, aku tidak peduli, Mas. Yang jelas, aku tidak mau jika kamu harus masuk ke dalam kamar ini. Ucap Nada dengan tegasnya. Karena merasa sangat kesal, Cahya menyudahi perdebatannya dengan istrinya. Dia segera menuju ke kamar tamu, kemudian bebersih, lalu tertidur pulas. Karena semalaman, dia bergadang untuk bersenang-senang dengan selingkuhannya. Waktu tidurnya hanyalah sedikit. Nada hanya keluar kamar untuk mengambil makanan saja. Tapi saat jam makan siang, Nada melihat tidak ada makanan. Dia memutuskan untuk pesan online saja. Tak berapa lama pesanannya itu sudah sampai. Dia segera mengambilnya, karena takut jika makanan itu akan diambil oleh ibu mertuanya. Nada, kamu cuma pesan satu. Kamu gak pesankan untuk ibu. Ibu juga lapar. Kamu ini menantu tidak pengertian sekali, ucap Bu Wita, karena dia melihat menantunya itu sedang mengambil pesanan makanan. Kalau ibu mau ya pesan sendiri, ucap Nada. Kemudian berlalu pergi meninggalkan ibu mertuanya. Dia masuk ke dalam kamarnya lagi, segera memakan makanan itu sampai habis, kemudian keluar kamar untuk membuang sampahnya. Kamu ini ya, emang gak tahu diri banget. Kamu harus ingat, kamu tinggal di rumah suamimu. Itu artinya kamu hanya numpang di sini. Jangan seenaknya kamu, ucap Bu Wita lagi. Dia masih tidak terima dengan kelakuan menantunya hari ini, yang membuat dia sangat emosi. Tapi Nada tidak menanggapi ucapan orang tua itu. Dia tetap melajukan langkahnya untuk kembali ke kamar. Lihat saja, sebentar lagi rumah ini akan menjadi milikku, dan kalian harus segera angkat kaki dari rumah ini, batin Nada di dalam hati. Tiba kebesokan paginya, Nada sudah bersiap untuk segera berangkat ke perusahaannya. Melihat pakaian rapi Nada, suaminya itu merasa keheranan. Kamu mau kemana pagi-pagi seperti ini? Memakai pakaian rapi pula, bersolek pula, tanya Cahya dengan nada tidak suka. Kamu tidak perlu tahu urusanku, Mas. Karena mulai sekarang, aku bukan istrimu yang bisa kamu atur seenaknya, ucap Nada dengan suara tegas. Karena waktu yang sudah hampir terlambat, Cahya segera berangkat.
Dia tidak ingin lagi berdebat dengan istrinya. Sesampainya di kantor, semua karyawan sudah bersiap untuk menyambut kedatangan CEO yang selama ini dirahasiakan. Cahya yang hampir saja terlambat, kini ikut berbaris di antara karyawan yang lainnya. Iya, Cahya belum tahu juga, sama seperti karyawan yang lain, siapa CEO yang akan datang dan memimpin perusahaan mereka. Tepat pukul 8, CEO yang mereka tunggu akhirnya datang juga. CEO itu datang dengan mobil mewahnya. Wanita itu didampingi oleh beberapa orang. Ada asisten, bodyguard, dan juga supir pribadinya. Mereka semua berjalan di belakang CEO wanita muda itu. Dengan langkah tegapnya, wanita yang memakai jas hitam itu segera memasuki kantor yang sudah beberapa tahun ini tidak ia kunjungi. Para karyawan membungkukkan badan mereka, tanda memberi penghormatan dan ucapan selamat datang kepada CEO mereka. Cahya pun ikut serta melakukan hal yang sama. Manajer keuangan di perusahaan itu belum menyadari siapa yang datang. Terima kasih atas sambutan meriah yang kalian lakukan. Selamat pagi semuanya. Suara wanita yang sangat tegas terdengar di telinga. Kini, semua karyawan mulai memusatkan pandangan kepada wanita itu, termasuk Cahya. Dia benar-benar sangat terkejut. Karena ternyata, CEO yang selama ini mereka tunggu adalah istrinya sendiri. Nada memberikan sambutan untuk seluruh karyawannya. Dia mengucapkan terima kasih juga, karena seluruh karyawannya sudah bekerja dengan baik di perusahaannya. Cahya yang masih tak percaya bahwa CEO itu adalah istrinya, terbengong dalam waktu yang lama. Hingga lamunannya itu disadarkan oleh rekan kerja di sebelahnya. Seluruh karyawan di perusahaan itu tidak tahu siapa istri Cahya. Karena selama ini, dia tidak pernah mengenalkan istrinya itu kepada teman-temannya, termasuk teman kerjanya. Dulu pun saat menikah, mereka hanya menikah sederhana saja, tidak ada pesta. Setelah itu, istrinya dibawa tinggal bersamanya, tidak pernah diajak keluar sama sekali. Kini, mata Nada mulai menatap ke suaminya. Tapi pandangannya tiba-tiba terfokus kepada seorang wanita. Ternyata, wanita yang masih tertunduk sedari tadi, itu adalah Jessie, selingkuhan suaminya. Mungkin wanita itu sengaja masih menundukkan kepalanya, agar tidak terlihat oleh CEO baru itu. Wajah Jessie terlihat sangat ketakutan, setelah mengetahui bahwa wanita yang kemarin dia hina habis-habisan adalah CEO-nya sendiri. Nada menyunggingkan senyumannya. Ternyata, selingkuhan suaminya itu adalah karyawannya sendiri. Bagus sekali. Aku bisa membalaskan dendamku ini dengan cara yang lebih asik. Gumam Nada di dalam hati. Baiklah, kalian boleh kembali ke ruangan kalian masing-masing dan melanjutkan pekerjaan kalian, ucap Nada setelah selesai memberikan sambutan. Setelah itu, dia menuju ke ruangannya. Dia sangat senang sekali, akhirnya setelah sekian lama, bisa kembali ke ruangan ini. Iya, sebelum dia menikah dengan suaminya. Tepatnya, setelah orang tuanya berpulang. Nada memutuskan untuk berhenti sementara mengelola perusahaan orang tuanya itu, karena dia merasa sangat sedih. Kemudian, kesedihannya itu dihibur oleh suaminya, yang saat itu masih menjadi temannya. Cahya adalah teman Nada, teman kuliahnya dulu. Nada tidak pernah menunjukkan identitas aslinya, bahwa dia adalah seorang anak dari pemilik perusahaan besar. Dia juga bergaya sederhana, jadi orang-orang pun mengetahuinya bahwa Nada hanyalah orang biasa, bukan seorang yang kaya raya. Hingga akhirnya, Nada memutuskan untuk mengambil S2 di Amerika. Dengan berat hati, dia harus meninggalkan Cahya dan berpisah sementara waktu. Dia pun berkata pada Cahya, jika dia bisa setia menunggunya sampai pulang lagi, maka Nada mau menikah dengan Cahya. Hingga terbukti, laki-laki itu bisa setia hingga menunggu Nada pulang lagi ke Indonesia
Tapi setaunya Cahya, Nada pergi ke Amerika bukan untuk berkuliah mengambil S2, melainkan hanya untuk menenangkan diri atas kepergian orang tuanya. Nada memang mengatakan bahwa omnya orang kaya dan dialah yang membiayai keberangkatannya ke Amerika. Tapi Nada tidak pernah mengatakan kepada Cahya bahwa dia itu seorang anak pengusaha sukses. Setelah kepergian Nada ke Amerika, sebenarnya Cahya sudah tidak bisa setia. Dia mengenal Jesse, teman satu kerjaan dengannya. Padahal Cahya bisa bekerja di perusahaan itu atas rekomendasi dari Nada. Nada yang meminta pada omnya agar Cahya diterima bekerja di sana. Nada juga yang menyuruh omnya agar Cahya diberikan jabatan manajer keuangan. Karena Nada berharap jika suaminya sudah mahir, dia akan menjadikan suaminya itu sebagai CEO. Tapi apa yang suaminya lakukan? Dia malah mengkhianatinya seperti itu. Sayangnya sebelum menikah, Nada tidak mengetahui perselingkuhan dia dengan Jesse. Sehingga Nada tetap memutuskan untuk menikahi pria itu, karena merasa pria itu orang yang baik bisa setia menunggunya. Karena Cahya tidak ingin dicap sebagai laki-laki mengingkari janji. Dengan terpaksa, dia menikahi Nada. Namun hubungannya dengan Jesse tetap berlanjut sampai sekarang. Pria itu juga kemaruk, ingin memiliki dua wanita sekaligus di hidupnya. Satu bisa menyenangkannya, sedangkan yang satu lainnya bisa menjadi pembantu di rumahnya. Kembali ke perusahaan Nada. Dia yang sekarang bisa mengatur semuanya di perusahaan itu, mulai melakukan aksi balas dendamnya. Raka, apa jabatan Jesse di sini? Tanya Nada kepada asisten pribadinya. Dia menjabat sebagai kepala HRD di sini, Bu. Jawab Raka. Turunkan jabatannya sebagai cleaning service saja. Kalau dia tidak mau, pecat saja. Ucap Nada dengan nada tegasnya. Baik, Bu. Laksanakan perintah Ibu. Ucap Raka. Setelah itu dia bertemu dengan seseorang. Tak berapa lama lagi dia sudah kembali dan melaporkan pada Nada bahwa apa yang dia perintahkan sudah dilaksanakan. Kini di dalam ruangan Cahya sendiri, dia merasa sangat panik sekali. Kenapa? Istrinya adalah CEO perusahaan ini. Feelingnya sangatlah buruk. Dia curiga bahwa istrinya itu sudah mengetahui perselingkuhannya. Dia sangat ketakutan, hanya mondar-mandir saja sedari tadi. Dia tidak bisa fokus bekerja. Lagi pula ada sesuatu yang lebih mengkhawatirkan lagi. Kalau sampai korupsi di perusahaan ini diketahui oleh Nada, bisa-bisa dia masuk penjara. Kepanikan Cahya tiba-tiba dikagetkan dengan ketukan pintu. Ternyata Jesse yang datang. Mas, masa aku diturunin jabatan, Mas? Aku dijadiin cleaning service di sini. Istrimu itu kurang ajar banget. Jahat dia sama aku. Ucap Jesse sembari menangis. Dia mengadu kepada kekasihnya itu. Aku juga panik, Jesse. Aku takut jika korupsiku selama ini akan diketahui oleh Nada. Bisa habis aku masuk penjara. Kini gantian Cahya yang mengeluh. Iya ya, Mas. Gimana ini? Kalau kamu tersangkut, aku juga ikut. Kita bisa masuk penjara bersamaan. Jesse baru teringat bahwa korupsi yang dilakukan oleh Cahya juga atas bantuannya. Gimana ini, Mas? Apa yang harus kita lakukan? Tanya Jesse kepada Cahya yang masih sangat terlihat ketakutan. Aku juga tidak tahu, Jesse. Kita kayaknya hanya bisa pasrah. Tidak tahu harus berbuat apa lagi. Aku juga sangat panik. Ucap Cahya sembari meremas rambutnya karena merasa sangat kebingungan. Tiba-tiba, mereka berdua yang masih asik kebingungan dikagetkan oleh seseorang yang datang. Dia adalah Raka, asisten pribadi Nada. Raka memanggil Cahya untuk ke ruangan Nada. Pak Cahya, Anda sekarang dipanggil ke ruangan Bu Nada. Kemudian, sekalian dibawa laporan keuangan bulan ini. Dan kamu, Jesse, kenapa ada di sini? Tugasmu itu membersihkan toilet, bukan duduk-duduk di sini. Ucap Raka dengan nada tegasnya, karena dia melihat Jesse yang malah asik duduk di ruangan Cahya.
Pak Raka, aku tidak mau menjadi cleaning service di sini. Lebih baik aku berhenti saja dari kantor ini, ucap Jessie dengan nada tegasnya. Kemudian dia mengambil tasnya lalu pergi meninggalkan kantor itu. Raka dan Cahya bersamaan melihat kepergian Jessie. Cahya tidak memiliki keberanian untuk menahan Jessie agar tidak pergi. Dia hanya bisa membiarkan selingkuhannya itu pergi dalam keadaan kesal. Cepat Pak Cahya, laksanakan tugas Anda. Kini Raka mulai berbicara dengan nada tegas kepada Cahya, karena dia terlihat masih melamun melihat kepergian Jessie. Kemudian Raka meninggalkan ruangan Cahya. Kini Cahya semakin kebingungan karena laporan bulan ini belum siap. Dan tentu banyak sekali uang yang akan ketahuan jika laporan itu dicetak secara langsung jika angka-angkanya tidak dirubah terlebih dahulu. Bagaimana ini? Aku tidak tahu harus bagaimana, ucap Cahya seorang diri karena merasa sangat kebingungan. Akhirnya dengan pasrah, dia membawa laptop berisi file yang belum selesai itu. Dia menuju ke ruangan Nada. Di sana ada Raka dan juga bodyguard Nada. Sayang, kamu bisa nggak suruh mereka keluar? Ucap Cahya kepada Nada. Jangan panggil aku sayang. Aku ini atasanmu. Panggil aku ibu. Ucap Nada dengan tegasnya. Mereka adalah orang kepercayaanku. Tidak ada hakmu untuk menyuruh mereka keluar. Imbuh Nada lagi. Mana laporan keuangan bulan ini? Cepat tunjukkan padaku. Dengan tangan lemah dan tidak bisa menjawab apapun, Cahya menyerahkan laptopnya. Dalam hati sambil berharap, semoga Nada tidak menyadari bahwa ada laporan yang tidak tepat. Namun Raka juga ikut melihat laporan itu. Matanya sangat jeli melihat setiap angka yang terdapat di laporan itu. Dalam waktu sekejap saja, dia bisa melihat kesalahan di laporan itu. Raka berbisik kepada Nada untuk memberitahu kejanggalan di laporan itu. Nada menganggukkan kepala. Tanda mengerti apa yang harus dia lakukan. Segera bawa dia ke kantor polisi karena dia sudah korupsi di perusahaan kita. Ucap Nada memerintahkan dua bodyguardnya untuk membawa Cahya ke kantor polisi. Dengan sigap, mereka berdua langsung menyeret Cahya untuk mereka bawa ke kantor polisi. Cahya sempat memberontak, tapi tenaganya kalah jauh dengan dua bodyguard Nada. Dia juga sempat memohon kepada Nada, tapi Nada tidak memperdulikannya lagi. Setelah Cahya menjauh dari pandangannya, Nada berkata kepada Raka, "Raka, saya mau membeli rumah dari mantan suami saya itu. Kemudian urus surat perceraian saya," perintah Nada kepada Raka. "Baik Bu, laksanakan," ucap Raka singkat. Beberapa jam kemudian, Raka kembali ke ruangan Nada dengan memberi kabar bahwa dia berhasil membeli rumah mertuanya. Dia juga sudah melihat video mertuanya menangis-nangis karena tidak mau keluar dari rumah itu. "Bu, sebaiknya kita ke kantor polisi sekarang, karena kita harus memberi keterangan supaya kasus ini bisa segera diproses." "Kamu betul, Raka. Ayo kita berangkat sekarang." Sesampainya di kantor polisi, ternyata ibu mertuanya ada di sana, beserta ayah mertua dan juga adik iparnya. Baru juga Nada sampai, tiba-tiba dia dihampiri oleh ibu mertuanya itu. "Nada, maafkan ibu. Ibu janji akan menjadi mertua yang baik untukmu. Tapi tolong, bebaskan Cahya. Jangan beli rumah kami. Kami mau tinggal di mana?" Kini Bu Wita memohon di kaki Nada, sembari meneteskan air mata dengan derasnya. "Itu bukan urusanku. Lagian, uang hasil penjualan rumah itu untuk menggantikan ganti rugi atas apa yang sudah anakmu korupsi di perusahaanku. Sebenarnya tidak ada sisanya lagi, bahkan kurang. Tapi aku masih berbaik hati. Kuberikan uang 100.000 ini untuk kalian membeli makanan," ucap Nada sembari menyerahkan satu lembar uang berwarna merah.
Tapi dia tidak menyerahkannya dengan baik, melainkan sengaja menjatuhkan uang itu dari ketinggian sehingga melayang-layang dan baru jatuh ke lantai. Setelah memberikan kesaksian kepada kepolisian tentang kasus korupsi Cahya, Nada segera kembali ke perusahaannya. Dia harus banyak mengumpulkan bukti terhadap korupsi yang Cahya lakukan. Dibantu Raka, Nada sudah banyak mengumpulkan bukti. Ternyata banyak sekali uang yang sudah dikorupsi oleh Cahya. Itu membuat Nada semakin murka dengan mantan suaminya itu. Untuk urusan perceraiannya sudah diurus oleh pengacara Nada. Dia juga menyerahkan bukti perselingkuhan suaminya itu dengan Jesse, sehingga dengan mudah dia bisa bercerai dari laki-laki itu. 1 bulan berlalu. Kini urusan perceraiannya sudah selesai. Dan si Cahya sudah terbukti bersalah dan dia dipenjara selama 5 tahun. Mantan mertua dan juga mantan adik iparnya tidak tahu tinggal di mana. Tapi kabarnya mereka masih hidup di jalanan karena tidak memiliki uang. Mertua laki-lakinya yang hobi judi membuat mereka semakin susah. Bahkan di saat susah seperti itu malah terlilit banyak hutang. Itulah yang menyebabkan Cahya korupsi banyak sekali di perusahaan Nada. Selain untuk memenuhi gaya hidup orang tuanya yang hedon, juga untuk membayar hutang-hutang ayahnya karena hobi judinya itu. Tapi lebih banyak dia gunakan untuk menyenangkan Jesse selingkuhannya, membelikan barang-barang mewah, dan menuruti keinginan Jesse yang banyak maunya. Kalau ditanya Jesse kemana setelah mengetahui Cahya di penjara, wanita itu tidak lagi menjadi kekasih dari Cahya. Dia memilih pergi dan mencari laki-laki lain yang bisa dia jadikan mangsa. Tapi nasibnya kurang beruntung lagi. Kali ini dia dilabrak oleh istri sah dari laki-laki yang dia dekati. Bahkan dia dipermalukan di depan umum. Videonya viral hingga banyak orang yang mengenalnya sebagai pelakor. Kini hidup Jesse menjadi hancur karena kelakuannya sendiri. Mungkin itulah karma yang pantas dia dapatkan karena sudah merebut suami orang. Nada tersenyum puas melihat kehancuran keluarga mantan suaminya beserta mantan selingkuhan suaminya. Akhirnya, setelah rasa sakit yang dia rasakan selama ini, dia bisa membalaskan dendamnya itu kepada mereka semua. Kan sudah kubilang, aku akan membuat kalian menangis setiap hari sebagai gantinya, karena kalian dulu sudah sering membuat air mataku ini jatuh. Ucap Nada, seorang diri karena dia merasa puas atas apa yang terjadi kepada keluarga mantan suaminya. Kini hari-hari Nada disibukkan dengan pekerjaannya. Setelah masa idahnya selesai, Nada malah semakin dekat dengan Raka, asisten pribadinya. Raka bukanlah asisten biasa. Kecerdasannya dalam mengelola perusahaan membuat Nada sangat kagum pada Raka. Kini yang hubungan mereka awalnya hanya sebatas atasan dan karyawan, berubah menjadi teman dekat. Tidak menutup kemungkinan jika mereka bisa menjadi pasangan kekasih atau bahkan langsung menikah, karena ada keserasian yang terpancar di wajah mereka berdua. Tapi saat ini Nada masih menikmati masa sendirinya. Dia ingin menyembuhkan dulu luka di hatinya. Dia tidak ingin buru-buru mengambil keputusan. Nada, wanita yang tangguh, tidak lemah. Dia tidak mau ditindas oleh orang-orang zolim seperti keluarga mantan suaminya. Semoga kisah ini bisa menjadi contoh dan pelajaran bagi kaum wanita, agar jangan mau direndahkan dan ditindas oleh orang lain.